Aida kemana? Rul, lepasin aku, Rul. Kamu gak bisa begini sama aku. Apa maumu? Menikahimu, nanti siang kita menikah. Aku sudah persiapkan semuanya ini. Amrul mengeluarkan selembar kebaya putih untuk Aida. Kamu gila, aku udah punya suami. Kami belum cerai dan gak akan pernah cerai. Kalian hanya nikah siri dah, gak perlu cerai. Kalian juga sudah pisah hampir sebulan, tak pernah berhubungan kan? Cibir Amrul dengan mencoba terus menyentuh tubuh Aida. Tampaknya ia tengah berhasrat tinggi kali ini. Kamu sudah punya istri, istrimu gak akan. Dia menyetujuinya, kenapa? Dia menuruti semua inginku dah. Dia takkan bisa menentangnya, tawanya jahat. Amrul, teriak Aida dengan begitu kuat. Amrul pun langsung menutup mulut Aida dengan lakbannya agar Aida tak dapat berbicara lagi. HP ku dibuang dia. Gimana gak bisa hubungi Mei? Tolong Mei. Mas Nur disekap mas, tangisnya kali ini. Ia bahkan lemas karena belum sarapan pagi tadi. Ia gemetar dan sulit untuk melakukan perlawanan, apalagi sendirian, hanya air mata dan segala harapan agar ia selamat. Mimpi itu ibarat petunjuk, tak apa, lanjutkan saja. Kata Anda itu bagi sesuatu yang berhubungan, tapi bergerak mundur bukan? Tanya dokter pada keduanya. Iya dok, angguk Ryan. Semua saling bersahutan. Pantai, dingin, badai, dan gelap. Suara-suara itu pun selalu terngiang, sulit untuk dilupakan. Baiklah, simpan dalam memori, nanti baru ceritakan kembali jika kemungkinan sudah utuh. Kita tengah mengumpulkan Fazil kali ini. Apa tak perlu obat penenang dok? Ryan selalu cemas ketika itu terjadi, tanya Sam. Tak perlu, justru trauma itu harus ia lawan. Ketenangan hanya ada pada dirinya sendiri. Itu stimulus untuk memancing semua memorinya kembali, jawab dokter. Sam hanya mengangguk, ia menatap Ryan yang wajahnya tampak tak tenang. Ada apa lagi? Masih memikirkan mimpimu? Tidak, entah kenapa aku juga tak tahu, jawab Ryan berusaha mengontrol perasaannya. Hari ini jadwal sedikit padat, Sam mengajak Ryan berkeliling ke semua cabangnya di kota. Ia berusaha agar memori itu kembali perlahan karena selalu dirangsang dengan baik. Jika lelah, Ryan akan segera ia bawa istirahat di hotel terdekat. Sam? Ya? Perusahaan kita bergerak di bidang ekspor-impor, tapi kenapa aku membeli rumah sakit itu? Tanya Ryan ketika dalam perjalanannya. Jiwa sosialmu tinggi, Ray, dan entah apa, aku juga tak paham, ujar Sam. Ryan membuka tabnya dan kembali fokus untuk berusaha mengingat, membuka semua foto yang ada di sana. Samar, tapi terngiang entah hanya itu yang ia rasakan saat ini di sela semua rasa galaunya yang belum terjawab. Loh, kok warungnya masih tutup? Aida nggak jadi jualan hari ini? Gumam Mei yang baru datang dan memarkirkan motornya. Ia menghampiri warung yang masih terkunci itu sembari menelpon Aida, tapi nomornya pun tak aktif hingga beberapa kali panggilan. Kenapa lagi nih anak? Gak biasanya deh, gerutunya. Ia pun menunggu hingga lama berjalan sejenak menelusuri pantai hingga menemukan sebuah kotak bekal tumpah. Loh, ini punya Nek Miss. Aida yang pakai kenapa tumpah? Aida kemana? Sejuta tanya bertabur rasa cemas, bahkan tas Aida pun tertinggal dengan talinya yang putus di antara pasir yang ada. Ai, ya Allah, Ai kemana? Maafin Mei, Ai. Mei ninggalin kamu. Mei gak amanah, sesalnya begitu dalam. Tolongin Aida mas. Mei pulang ke rumah, tak ada juga Aida di sana. Ia bahkan berkeliling untuk bertanya keberadaan sahabatnya itu. Tadi Mamang antar sampai depan warung, masa gak ada? Tanya Mang Usman. Kalau ada Mei gak nyari, Mamang. Haduh, kemana Neng Aida nih? Ayo Mamang bantu cari. Ajang Mang Usman, ia segera naik motor bututnya agar dapat mencari ke daerah yang lebih jauh. Sedangkan Mei mencari di sekitar perkampungan. Tante Rum, tapi masa mau nanya ke dia? Males banget, is. Tolaknya dalam hati, tapi apa boleh buat, ia harus tetap kesana untuk mengobati rasa penasarannya. Motor telah terparkir di halaman rumah Om Edo. Om Edo yang tengah mengurus peliharaannya kemudian menghampiri Mei dengan ramah. Ada apa Mei, tumben kemari? Aida mana? Tanyanya. Sebenarnya Mei kesini buat cari Aida Om.
Dari tadi Mei cari dia tapi nggak ketemu. Jawab Mei. Lah, dia kemana kok nggak ada? Kaget Om Edo. Ia mulai memasang wajah cemasnya lalu bersiap membantu Mei mencari Aida. Tapi tiba-tiba Tante Rum keluar dengan wajah sinisnya. Ngapain pula ikut nyari dia? Dia udah mutus hubungan kita. Ya nggak ada urusan lagi Aida sama kita. Ucapnya melangkahkan kaki mendekati suaminya yang tengah memakai sepatu. Itu keponakanku, tak ada yang bisa memutus hubungan kami. Lagian paling minggat dia lagi nyari suaminya kali, yang pergi tanpa kabar dan pesan apapun. Cibirnya. Jangan asal ngomong ya, Tante Peot, Mas Tono biarpun gak pernah balik tapi dia kasih nafkah buat Aida. Helai berapaan? Paling buat ucapan selamat tinggal. 300 juta? Pernah lihat gak uang segitu? Enggak kan? Gak ada rumah sono biar dapat duit segitu. Balas Mei. Mata Tante Rum terbelalak sebesar biji jengkol. Bahkan ia sampai batuk gara-gara tersedak oleh cemilannya. Air matanya pun mengalir dengan deras di sana. Tolongin ambilin minum kek, omelnya pada sang suami. Om Edo hanya menghela napas dan menuruti permintaan istrinya. Takut jika dalam keadaan genting istrinya malah memperkeruh keadaan. Bohong kamu, serganya pada Mei. Terserah, Aida gak butuh pengakuan kalau dirinya kaya raya sekarang. Bye. Mei melengos pergi meninggalkan sepasang pengantin lawas itu. Ia kembali menyusuri setiap jengkal perkampungan demi mencari sahabatnya. Aida makan dulu, tawar Tasya yang masuk membawa makanan. Amrul mau nikahin aku? Ya aku tahu, jawabnya datar. Lalu kenapa kamu diam aja? Kenapa? Kamu gak tahu rasanya jadi aku udah menikah dengan lelaki yang terobsesi dengan wanita lain. Dia tampak sayang dan perhatian, tapi dia menganggap aku ini kamu. Bahkan di atas tempat tidur dia memakai tubuhku tapi berfantasi jika dia sedang bermain bersama kamu. Sakit Aida, bentaknya dengan berurai air mata. Penyakit itu harusnya kamu obati, bawa dia ke psikiater. Lawan jangan begini. Lawan kamu bilang, dan setelah itu Amrul akan menceraikan aku, membuangku dan gak akan pernah menafkahi anak ini. Gak bisa biarin dia nikah sama kamu asal aku tetap jadi istri dia. Jangan begitu, ini gak boleh Makan setelah itu aku bantu kamu dandan, suapnya pada Aida. Aida pasrah dan menuruti perintah Tasya padanya. Bukan tak ingin menolak suapan itu, tapi Aida butuh energi. Rencananya adalah lari saat ijab kabul atau berharap sebuah keajaiban datang untuknya dari Mei ataupun Tono suaminya.